Shalom, haleluya. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Pentakosta itu artinya ke-50, bahasa Yunani, Pentakosta, ke-50, hari ke-50 setelah Paskah gitu ya. Dan di hari Pentakosta ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul mencatat bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberitahu murid-muridnya tentang sebuah janji Bapa yang akan diberikan pada mereka. Gitu ya. Tapi para murid mengira bahwa janji Bapa itu adalah soal pemulihan kerajaan Israel. Dan memang Bapa berjanji bahwa kerajaan Israel akan dipulihkan. Tapi murid-murid memikirkan hal yang berbeda, pemulihan yang berbeda gitu ya. Mereka berpikir bahwa Israel akan kembali kuat, berjaya seperti zaman dahulu. Israel sebagai kerajaan yang kaya, kerajaan yang penuh kuasa gitu ya. Kerajaan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan memang itu pengharapan yang sangat masuk akal, karena apa? Karena Israel dijajah oleh bangsa Romawi sejak tahun 63 sebelum Masehi. Jadi mereka sungguh mengharapkan, kapan nih dipulihkan? Kapan janji Bapa? Dan ketika Tuhan Yesus berkata, kamu tetaplah di Yerusalem, tunggulah di sana, nantikan janji Bapa. Mereka berpikir, wah ini saatnya. Makanya murid-murid berkata, kapan Tuhan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan berkata, kamu gak perlu tahu kapan waktunya. Itu nanti Bapa yang tentukan. Dan ternyata Tuhan Yesus ketika naik ke surga, dia tidak tinggalkan jabatan kerajaan pada murid-muridnya. Tuhan juga tidak tinggalkan harta benda pada murid-muridnya. Tuhan juga enggak tinggalkan kekuasaan duniawi pada murid-muridnya. Tapi apa yang Tuhan Yesus berikan? Itulah judul khotbah hari ini. Slide-nya tolong. Tuhan Yesus berikan kita sebuah kuasa. Katakan sama-sama, ku diberi kuasa. Sepertinya belum percaya punya kuasa. Bila lebih serius lagi, ku diberi kuasa. Gitu dong. Orang punya kuasa itu ngomongnya beda, saudara. Ya kan? Kalau saudara jenderal punya kuasa, ngomongnya beda. Kamu, gitu ya. Enggak, kamu, enggak gitu ya. Ngomongnya penuh kuasa gitu ya. Tuhan berikan sebuah kuasa. Ini judul kita, ku diberi kuasa. Tapi kuasa seperti apa yang Tuhan berikan pada kita? Coba tanya sama sebelahnya. Tuhan kasih kamu kuasa apa? Kuasa makan banyak. Apa saudara? Yuk kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, setelah Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-8 tadi itu, ya ayat 9 dia langsung terangkat ke surga. Dan setelah itu memang enggak ada apa-apa. Murid-murid berdoa, menunggu, sampai 10 hari kemudian, saat hari raya panen gandum, atau hari ke-50 setelah Paskah, terjadi sesuatu. Mereka sedang berkumpul di sebuah rumah ya, satu tempat, mereka berkumpul di sana, lalu tiba-tiba terdengar suara seperti angin yang keras. The sound of mighty wind. Angin yang sangat keras suaranya. Memenuhi rumah itu. Dan suara ini menarik orang-orang yang ada di sana. Karena itu hari perayaan panen gandum, maka banyak orang-orang datang ke sana. Orang-orang mungkin dari luar kota, luar negeri bahkan. Banyak orang-orang asing di tempat itu. Ketika mendengar suara itu mereka tertarik. Apaan tuh? Gitu ya. Bukan Jaja Miharja ya, apaan tuh gitu, bukan ya. Apaan tuh, dan mereka datang semua ke sana. Mereka mau tahu ada suara apa itu. Dan ketika mereka berkumpul di sana, tiba-tiba para murid-murid yang sedang ada lidah-lidah api atas mereka, murid itu berkata-kata, saudara. Mereka berkata-kata memuliakan Tuhan. Tapi enggak dalam bahasa Yunani, enggak bahasa Ibrani, tapi bahasa-bahasa asing. Bahasa Arab, bahasa Mesopotamia, bahasa orang-orang asing yang datang ke situ. Sehingga orang itu jadi heran, loh ini orang mana kok bisa bahasaku? Gitu ya.
Mungkin ada orang Cina juga ke sana. Dia bisa bahasa Mandarin, saudara. Wah, kok bisa ini? Saya dari puluhan ribu kilometer jauhnya, kok bisa bahasa saya? Dan mereka berbahasa asing memuliakan nama Tuhan. Dan di ujung setelah itu, Petrus pun berdiri. Penuh dengan kuasa Roh Kudus dan berkata-kata. Dan dalam khotbahnya Petrus memenangkan 3.000 orang bertobat. Lalu memberi diri dibaptis. Saudara, ketika Roh Kudus tercurah atas kita, ada kuasa yang Tuhan berikan. Katakan amin. Saudara punya kuasa loh, saudara. Bilang sama sebelahnya, kamu ini punya kuasa loh. Dan kuasa itu enggak cuma soal berkata-kata dalam bahasa asing. Kuasa itu enggak cuma bisa berkhotbah lalu orang bertobat, tapi kuasanya jadi berkembang. Ada kuasa dalam Kisah Para Rasul, dijelaskan nanti ada kuasa yang bisa menyembuhkan, mengusir setan, dan ada berbagai kuasa lewat karunia Roh Kudus yang diberikan pada setiap orang. Dan hari ini kita perlu sadari, kuasa Roh Kudus itu tidak dicurahkan setahun sekali, saudara. Ya, kuasa Roh Kudus tidak dicurahkan setiap hari Pentakosta, enggak, saudara. Kuasa Roh Kudus bisa dicurahkan setiap hari. Amin? Amin. Contohnya apa? Di Kisah Para Rasul aja deh. Pasal 10 itu Petrus berdoa untuk keluarga Cornelius yang bukan orang Yahudi. Mereka pun dicurahi Roh Kudus dan bisa berbahasa roh saat itu. Bukan bahasa asing, mereka berbahasa roh. Glosolalia, bukan sinolalia. Jadi nggak harus tunggu hari Pentakosta. Setiap hari kalau Tuhan mau, kuasa Roh Kudus tercurah atas kita. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sudah dicurahi Roh Kudus? Sudah belum, saudara? Dari sini terlihat ada yang masih ragu-ragu. Ini serius, saudara. Tadi pagi pun sama, ada yang masih ragu-ragu. Entar jawab sudah, ternyata belum. Jawab belum, ternyata sudah, gitu ya. Takut pertanyaan menjebak, gitu ya. Saudara, ada sebuah ayat yang bilang begini. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, kita buka yuk. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara, percayakah saudara dengan hatimu? Dan bisakah saudara dengan segenap hati, segenap pikiranmu berkata, Yesus adalah Tuhan? Bisa? Berarti ada Roh Kudus dalam saudara. Kok enggak terasa, Pak? Kok enggak kelihatan, Pak? Saudara, satu kali setelah ibadah raya, kalau salah ya, ibadah raya kedua kalau salah. Saya kan ngajar di atas katekisasi, terus saya turun ke bawah, saya cari anak saya yang kecil, David. David Abel tahunya ya, karena banyak David di sini. David Abel. Saya lihat dia nggak ada, lantai 1 dia nggak ada. Kemana nih anaknya? Terus saya panggil, David, ya gitu. Kadang-kadang kalau saudara mau rasain Roh Kudus, kadang memang nggak terasa, saudara. Coba dipanggil sekali-sekali. Kalau dia nyaut, terus saudara yang kaget, loh ada yang nyaut gitu. Tante istrimu di belakang nyaut, enggak saudara. Kadang, kalau nggak terasa bukan berarti nggak ada, saudara. Roh Kudus itu ada dalam diri saudara, dia meteraimu, saudara. Dia ada dalam diri saudara. Kok nggak terasa? Lu nggak pernah mau panggil. Roh Kudus itu pribadi. Bisa aja ngobrol? Bisa. Bisa ngomong? Bisa, saudara. Oh, dia Allah, Roh Kudus, dia pribadi. Jadi coba sekali-sekali panggil dia. Tuhan Roh Kudus, gimana ini Tuhan? Dia bisa diajak ngobrol. Dan kuasa itu ada karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam saudara. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam saudara, nggak ada kuasa itu, saudara. Jadi karena kita yakin sangat bahwa Roh itu ada dalam kita, Roh Kudus itu, maka yakinlah bahwa engkau punya kuasa. Tapi kuasa yang kayak apa dulu nih? Saudara saya tanya deh, kalau suruh milih, mau kuasa kayak apa dari Roh Kudus, saudara? Coba. Ini kan kita keluarga ya, enggak apa-apa ngomong apa, saudara. Paling kita ketawain doang. Kira-kira mau kuasa apa, saudara? Kalau Ferdi dia mau punya kuasa bisa punya mata sinar laser.
Punya apa saudara? Coba apa? Oh saya pengen punya kuasa ini gitu. Merubah air jadi anggur? Enak saudara, saudara bisa buka perusahaan anggur. Modal cuma air saudara, sama botol. Saudara, kadang-kadang orang itu menganggap bahwa kuasa Roh Kudus kuasa yang supranatural, gimana ya, yang heboh-heboh gitu ya. Heboh-heboh gitu. Kan dulu banyak tuh, tiba-tiba berdoa lalu turun debu emas. Wih, apalagi emas mahal banget sekarang ya. Enak banget kalau punya kuasa kayak gitu ya. Renovasi aman tuh kok, kalau bisa turunin debu emas kok. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kuasa Roh Kudus harus yang heboh-heboh. Yang wah gitu ya. Yang kalau berdoa lalu turun salju gitu. Atau apalah. Tapi seringkali nggak kayak gitu juga. Saudara, ada banyak kuasa Roh Kudus dalam bentuk karunia-karunia buat kita semua. Yuk kita baca yuk. Di antaranya ini ya, ada banyak karunia Roh Kudus dan saya rangkum, nah ini udah digedein. Terima kasih Pak Sandi. Tadi pagi kecil banget ya, masih mincing-mincing bacanya ya. Sandi udah gedein. Jadi dari 1 Korintus 12 dan Roma 12 itu ada beberapa karunia Roh Kudus. Kita baca ya. Yang pertama, memberi nasihat yang bijaksana. Loh, ini karunia loh saudara. Saya nggak tahu saudara, ada nggak di antara Bapak Ibu yang bisa ngomong, kalau ngomongin orang tuh enak gitu. Kalau negur orang enak gitu. Ngasih nasihatnya enak, yang dinasihati juga nggak tersinggung gitu. Yang nasihati mau terima, oh iya, itu karunia saudara. Karena banyak orang mau nasihatin orang, orangnya malah marah. Tersinggung yang dinasihatin. Kalau saudara bisa ngomongin orang dengan baik, itu karunia. Atau saudara bisa mengajarkan pengetahuan yang mendalam. Saudara bisa ngajarin orang dengan detail. Mungkin saudara pikir, loh kan saya belajar, makanya bisa ngajar. Saudara, yang kasih saudara minat untuk belajar, itu Tuhan loh. Yang kasih saudara semangat untuk belajar itu Tuhan juga. Kalau enggak bisa saudara. Itu juga karunia. Seperti Korudi bisa ngomong sama customernya, oh ini pak, yang jadi cuma beli busi jadi beli semua gitu ya. Itu karunia loh. Awalnya beli busi, nyambung beli blok mesin akhirnya dia. Itu karunia. Seperti Ko Andre, kok ada parking ini? Ada, padahal parking itu udah puluhan tahun di pojok mana. Ko Andre tahu loh saudara, di situ sebelah kiri agak mepet kanan. Loh, kiri mepet gimana ya? Itu karunia loh saudara. Banyak hal-hal yang kita rasa, itu kan memang kelebihan aja. Itu karunia Roh Kudus, saudara. Kalau Roh Kudus nggak kasih saudara roh hikmat, nggak bisa. Amin. Jadi nggak harus cari yang heboh-heboh dulu nih. Tadi dulu ini. Apalagi ketiga, iman. Kalau saudara punya iman, itu juga karunia Roh Kudus, saudara. Menyembuhkan orang sakit, karunia. Mengadakan mujizat, bang. Kayak yang tadi setiap kali orang pengen ini nih. Aku saya pengen nyembuhin orang sakit. Dipegang langsung sehat gitu ya. Bikin mujizat gitu. Bernubuat. Berbahasa roh. Nah ini dia, berbahasa juga karunia saudara. Jadi saudara, berbahasa roh itu karunia. Kita ini GBI, kita Pentakostal. Artinya kita mengakui bahasa roh. Dan kita tidak, dan karena ada gereja yang tidak mengakui bahasa roh. Bilang itu nggak dapat diuji. Jadi bukan bahasa dari Tuhan. Tapi kita mengakui bahasa roh. Karena emang ada di Alkitab bahasa roh, glosolalia. Kita mengakui bahasa roh, tapi kita tidak memuja bahasa roh. Karena ada orang di luar sana yang begitu memuja bahasa roh. Apa-apa, bahkan dalam khotbah bahasa roh terus. Lu kan gak ngerti ya jemaatnya. Ini yang Paulus singgung di Korintus gitu ya. Kita gak memuja bahasa roh, tapi kita menggunakannya. Nah, ada dua macam bahasa roh, saudara. Ada bahasa roh yang memang buat diri kita sendiri. Kalau saudara baca Korintus, dia akan jelaskan bahwa itu untuk membangun roh saudara. Untuk berdoa pada Allah ketika engkau nggak tahu mau ngomong apa. Tapi ada bahasa roh yang untuk jemaat. Nah itu di poin berikutnya tuh. Menafsirkan bahasa roh. Nah kalau itu bahasa roh untuk jemaat, berarti harus ada yang menafsirkannya. Supaya jemaat mengerti dan dapat dibangun dari pesan Tuhan lewat bahasa roh itu. Apalagi karunia melayani. Saudara kalau bisa melayani Tuhan, itu karunia. Saudara. Karena dalam melayani itu butuh kesabaran.
Karena seringkali yang dilayani itu nyebelin. kalau saudara bisa melayani orang yang nyebelin, itu karunia, saudara. Tidak semua orang bisa. Kalau tidak punya karunia, keluar tanduknya dia, saudara. Wah, berantem lalu. Karunia apa lagi? Karunia memberi, saudara. Saudara pernah ketemu orang yang suka memberi? Waduh, loyal, bukan loyal, royal. Apa udah bawa, apa bawa? Itu karunia, saudara. Karunia memberi. Memberi waktu, memberi hidup, memberi dana untuk pembangunan renovasi, itu karunia, saudara. Dan saya berdoa setiap kita punya karunia untuk memberi renovasi kita. Haleluya. Apalagi karunia memimpin. Nah ini juga tidak mudah, saudara. Tidak gampang memimpin orang. Tidak gampang. Dan ada lagi karunia mengusir setan. Nah kalau ini harusnya kita semua punya. Saudara, saudara di sini mengusir setan, apa malah takut sama setan, saudara? Saudara, harusnya setan itu takut sama kita loh. Ada Roh Kudus dalam kita. Ya, firman Tuhan bilang di 1 Yohanes 4 bilang bahwa roh di dalammu lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Loh, setan itu takut sama saudara. Jangan terbalik. Amin. Amin. Suruh pergi dia. Kalau bandel tendang pantatnya ya, suruh pergi pokoknya. Gangguin aja gitu kan. Ya. Itu ada dalam kita. Nah, dari list karunia ini, kira-kira saudara punya yang mana? Enggak ada Pak, mosok. Yang ketiga iman loh, masa saudara punya iman? Punyalah iman pada Yesus Kristus ya. Pasti ada salah satu, itu karunia saudara. Jadi karena Roh Kudus ada dalam dirimu, pasti engkau punya karunia itu. Amin. Dan kalau kau temukan, kembangkan itu. Itu seperti talenta yang harus dilatih, dimaksimalkan. Dan kita tahu sekadar di sini ya bahwa karunia itu tidak harus yang heboh-heboh, ngusirin setan, jadi ghostbuster gitu ya, adain mujizat, sembuhin orang, tidak harus yang heboh-heboh supranatural, tapi juga hal-hal yang sepertinya sederhana, tapi kalau nggak ada karunia Roh Kudus, tidak bisa dilakukan. Seperti melayani, memberi, memimpin, mengajar, memberi nasihat, dan seterusnya. Dan tujuannya apa diberi karunia semua ini? Next slide. 1 Korintus 14 ayat 12. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat, saudara. Jadi semua karunia saudara itu untuk membangun jemaat. Bukan membangun kerajaanmu gitu ya. Bukan membangun saldomu lebih banyak. Aku punya karunia menyembuhkan. Ayo sini yang mau sembuh bayar 50.000 gitu ya. Itu tidak untuk membangun jemaat itu ya. Tidak. Makanya enggak dikasih saudara karunia itu. Ya. Jadi karunia, semua karunia itu digunakan untuk apa? Sebagai saksi Kristus dan untuk membangun jemaat. Nah kita masuk poin kedua. Menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, saksi itu apa sih? Saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa, suatu kejadian. Itu saksi, saudara. Tapi seringkali yang saya alami, saya juga pernah, dan saya dengar dari orang lain bahwa seringkali orang tuh mau jadi saksi, mau bersaksi, tapi minta syarat gitu loh. Tuhan, aku mau bersaksi kalau aku sudah sembuh. Gitu. Tuhan, aku mau bersaksi kalau aku sudah kaya raya. Emangnya kalau pas sakit gak bisa bersaksi? Bukankah meskipun kamu sakit, Tuhan tetap pelihara? Bisa. Emangnya kalau lagi miskin gak bisa bersaksi? Bisa. Saya memang gak punya apa-apa, tapi meskipun saya gak punya apa-apa, Tuhan pelihara saya. Bersaksi gak harus pakai syarat, saudara. Amin. Bersaksilah dengan apa yang kau alami hari ini. Kalau caranya begitu, nanti saudara gak bisa bersaksi-saksi terus. Kenapa? Karena syaratmu nggak pernah Tuhan penuhi. Karena Tuhan nggak ngabulin hal yang bertentangan dengan tujuan Tuhan. Kalau kita mau lihat diri kita sendiri, pasti ada banyak kesaksian. Coba renungkan hidupmu, perjalananmu hari ini, dulu, sekarang gimana. Pasti engkau rasakan ada pertolongan Tuhan. Pasti ada Tuhan pimpin, entah di bagian mana,
di hidupmu. Hari ini saya kalau tiap kali ke toilet buang air kecil, saya pasti mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Otomatis saudara, kenapa? Karena saya pernah mampet kencingnya. Mampet selama berapa tahun itu. Bolak-balik rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Jadi saya merasa bahwa setiap hal yang kita bisa lakukan dengan biasa, itu karunia Tuhan. Dan bisa disaksikan. Amin. Yang kedua, ada, klik lagi. Nah, saudara bedakan antara bersaksi dengan saksi. Apa bedanya? Bersaksi itu kata kerja. Jadi siapapun yang bisa bersaksi meskipun dia bukan saksi. Contohnya, saya bukan hakim, tapi saya bisa menghakimi orang lain. Saya bukan perenang, tapi saya bisa berenang. Saya bukan pelari, tapi saya bisa berlari. Jadi kalau orang bersaksi, belum tentu dia saksi. Bedanya apa kalau itu kata benda? Kalau kata benda, maka saksi adalah sebuah identitas saudara. Kalau saudara berenang, maka tiap hari saudara harus berenang, latihan saudara. Karena saudara atlet renang. Saudara pelari, saudara harus lari tiap hari, latihan. Kalau sudah saksi, kau harus bersaksi tiap hari. Karena itulah identitas saudara sebagai saksi Kristus. Saksi gimana Pak? Saudara kalau saudara seorang saksi, bahkan tanpa ngomong pun hidupmu bisa jadi saksian saudara. Makanya hidup yang benar. Bilang sebelahnya, hidup yang benar. Kamu itu saksi. Kamu itu saksi, hidup yang benar. Ya, ada Roh Kudus dalam dirimu. Kalau kamu nggak bikin yang benar, Roh Kudusnya sedih, berduka dia. Hidup yang benar, karena kita saksi. Amin. Amin. Apapun yang kita katakan, yang kita perbuat, yang bahkan yang kita pikirkan, itu harusnya jadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Dan saudara, sebagai saksi Kristus, ini dia. Ada gak enaknya saudara? Gak enaknya apa? Sebagai saksi, saudara harus mengalami banyak hal yang tidak enak lebih dulu. Sebagai saksi, saudara alami hal-hal yang mungkin menyakitkan bagi saudara. Mungkin tidak mengenakkan bagi saudara. Tapi itu pasti bisa dilewati. Kenapa? Pasti bisa dilewati. Karena saat engkau melewati masalahmu itu, saat itulah engkau akan bersaksi pada orang lain yang mengalami hal yang sama. Oh saya pernah kayak gitu. Percaya deh Tuhan pasti tolong. Saya dulu juga kayak gitu. Amin. Ya saya tahu pasti makin dikit yang amin. Karena harus ngalami ya hal yang gak enak duluan ya. Baru bisa jadi saksi ya. Loh kan susah saudara kalau gini. Saksi itu kan orang yang mengalami langsung. Kalau cuma, tahu gak? Gembala saya ngalamin gini nih. Terus dia gini nih. Nah bukan saksi itu. Itu saksi gembala saudara, bukan saksi Kristus saudara namanya. Karena saudara gak ngalamin sendiri. Makanya harus ngalamin sendiri. Saudara kalau ketemu hal yang gak enak, jangan takut saudara. Pasti bisa dilewati. Kenapa? Karena kau harus bersaksi setelah itu. Amin. Amin. Haleluya. Memang mungkin tidak mudah, tapi saya berdoa Roh Kudus buat saudara mampu melakukannya. Amin. Yang ketiga, ayat 8c. Di Yerusalem, kau akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maksud Tuhan apa? Maksudnya adalah progresif, saudara. Jadi Yerusalem itu di situ, itu adalah bagian dari Yudea. Ya, lalu ke Samaria lebih jauh lagi, sampai ke ujung bumi. Dan ini memang jelas di Kisah Para Rasul kalau saudara baca, memang iya. Jadi pasal 2 itu bahas di Yerusalem kan, ada lidah api itu kan di Yerusalem. Pasal 2. Lalu pasal 8 itu di Yudea, Samaria ceritanya. Lalu pasal 13 sampai ke atas itu sudah mulai ke bangsa-bangsa lain. Mulai ke pulau-pulau lain. Jadi maksudnya kalau saudara jadi saksi Tuhan, harus ada progresnya. Amin.
Kalau sekarang mungkin jadi saksi cuman buat istrimu, suamimu, anak-anakmu. Besok buat tetanggamu. Lagi buat orang kantormu. Dan seterusnya sampai ke orang yang kamu nggak kenal. Jadi saksi, saudara. Tapi yang menarik adalah ada kata di situ, di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Saudara, Samaria ini buat kita mungkin biasa aja. Tapi ini menarik saudara, karena Yudea itu dikelilingi oleh Idumea di bawah, Perea di sebelah kanan. Kenapa kok Tuhan dengan spesifik bilang Yerusalem, Yudea, Samaria? Kenapa kok Tuhan Yesus gak bilang Yerusalem, Yudea, Idumea? Itu di bawah ya, di selatan. Utaranya Samaria, timurnya ada Perea. Kenapa harus Samaria disebut? Tahu kenapa saudara? Karena orang Yahudi benci sama orang Samaria. Dan sebaliknya. Orang Yahudi itu suka merendahkan orang Samaria. Dianggap mereka tuh orang Israel KW. Ingat kisah waktu Yesus di sumur, di Sikar, waktu dia kehausan dan bilang sama seorang wanita, beri aku minum. Lalu si wanita ini bilang begini, masa kan ke orang Yahudi minta minum padaku, orang Samaria? Maksudnya apa? Bahwa jadi saksi enggak cuma pada orang yang baik sama saudara. Jadi saksilah juga bagi orang-orang yang mungkin memusuhi saudara. Amin. Jadi saksi buat orang-orang yang mungkin menyakiti saudara. Jadi saksi buat orang-orang yang mungkin tidak mudah untuk dikasihi. Kepada mereka pun kita harus melayani, memberi, dan mengasihi. Amin. Saya mengundang Timotius ke depan. Saudara, kita telah mendengar kuasa yang diberikan pada kita. Kuasa yang berbeda dengan yang ditawarkan dunia. Dunia menawarkan kuasa untuk memuliakan diri sendiri. Tapi kuasa Roh Kudus membuat kita jadi saksinya Kristus. Membuat kita membangun orang lain, memberkati orang lain, dan bahkan kepada orang yang belum kita kenal sampai ke ujung bumi. Saya mau saksi hal yang sama kayak tadi pagi. Iya, kenapa saya panggil lagi ke depan ya? Mesti nanti dibawa dulu ya. Udah kadung. Saudara, setiap kita punya kuasa. Amin? Amin. Saya cerita saudara, saya ini kan biasanya kalau orang belajar teologi ya, itu otaknya akan dipenuhi dengan banyak hal gitu ya. Dan seringkali tidak gitu percaya akan hal-hal yang sepertinya supranatural. Karena mesti dicek kebenarannya gitu ya. Nah, satu ketika saya dapat selebaran. Sekolah Kesembuhan Ilahi. Waduh, apa nih? Saya pertama males banget sih ini ikut ginian. Tapi yang ini Pak Gembala itu. Jadi, boleh juga nih. Ya. Kenapa Pak Gembala? Tanya, kok ikut kok? Ikut. Oke, kalau kok ikut, saya ikut. Saya pikir, dalam hati saya, kamu kan suka belajar. Coba belajar. Apa sih di situ? Gitu ya. Karena gini saudara, saya ini sejak zaman dulu itu sering ketemu hal-hal yang kuasa kesembuhan ilahi tapi tanda kutip bohongan saudara. Nggak benar-benar kuasa Tuhan gitu. Dan saya tahu gitu. Jadi saya kayak, ini ngajarin apa gitu. Ngajarin apa sih? Saya bilang, saya ikut. Ikutlah kita. Saya, Pak Gembala dan Joshua Saputra. Saya ikut hari pertama. Wah, saya datang dengan lipat tangan. Mau ngomong apa? Wah, gitu ya. Saya udah bentengi pikir saya dengan banyak firman Tuhan. Wah, gitu pokoknya ngomong apa ini? Sesat ini. Gitu. Dia ngomong dengan baik. Dia ajarkan dari kitab Injil aja diajarkan. Bahwa dia ambil kisah tentang Yesus mengutus muridnya berdua-berdua. Ingat itu? Berdua-berdua. Dan Tuhan bilang, Tuhan berikan mereka kuasa. Power and authority. Kuasa dan otoritas kepada murid-murid itu. Lalu diutus berdua-berdua. Dan perintah Tuhan sangat jelas Lukas 10. Sembuhkan orang sakit, beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Perintahnya nggak bilang, beritakan Injil dan doakan. Dan sembuhkan orang sakit dan beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhin dulu perintahnya. Lalu yang ngajarnya orang bule, dia ngajar panjang lebar. Dia orang bule tapi bisa bahasa Indonesia, lama tinggal di Kalimantan pedalaman.
Sehari pertama kita belajar banyak hal, besoknya belajar lagi. Nah besoknya Pak Gembala sama Joshua berhalangan hadir, jadi saya doang yang datang. Waktu pas mau selesai, ditanya, siapa mau praktek? Hari pertama pun udah tanya, siapa mau praktek? Saya mau praktek, enggak lah. Gitu. Hari kedua, siapa mau praktek? Wah, dalam hati saya, kayak Roh Kudus deh, bilang, kamu kan mau belajar katanya. Ya kalau nggak coba, mana ngerti? Coba, saya angkat tangan. Waduh, saya angkat tangan, dan suruh maju ke depan. Maju ke depan, lalu ternyata itu sudah dibagikan brosur sebelum-sebelumnya. Jadi pas KKR-nya jam 1 siang itu memang banyak orang-orang sakit sana, pakai kursi roda, pakai kruk dan sebagainya. Saya sampai perhatiin mereka, bener gak nih orang sakit beneran? Jangan-jangan aktor gitu ya. Saya lihatin, sakit beneran kok. Untung saya nggak coba injek kakinya gitu ya. Enggak. Saya cuma lihat berarti, bener-bener sakit ini. Lalu singkat cerita, mulai untuk mendoakan. Setelah firman Tuhan sampaikan, lalu tiba saat mendoakan. Saat mendoakan dibagi itu ya, cowok-cowok, cewek-cewek. Lalu saya mendoakan, nah saya udah berdoa teman-teman, Tuhan, saya kan baru belajar pertama ini. Kasih yang gampang lah Tuhan. Dan saya mulai mencari orang-orang yang wajahnya nggak terlalu sakit, saudara. Mana ya, yang nggak terlalu parah gitu ya. Tapi saya lihat itu saya terpaku pada pasangan suami istri. Bapak ibu, suaminya dituntut sama istrinya. Saya lihat, wah ini parah kayaknya, nggak mau saudara. Nggak mau Tuhan, saya cari lagi, mana ya. Tapi waktu dibilang doakan, itu semua kayak rebutan saudara. Mungkin nggak cuma saya mikir cari yang gampang ya. Semua sama kayaknya. Jadi mereka semua rebutan cari, waduh. Saya loh. Jadi kayak saya ngeliat lagi, tuh 2 orang berdiri di tengah-tengah, lainnya berdoa dan nggak ada yang doain mereka, saudara. Ya Tuhan, masa 2 orang ini saya doain. Saya berusaha cari lagi sampai ketemu lagi mukanya. Ya sudahlah, saya samperin bapaknya. Ibunya bilang, kalau kami mendoakan, diajarkan tanya dulu sakitnya apa. Saya, Bu, Bapak sakit apa? Sakit darah tinggi. Wah, puji Tuhan, gampang ini. Kan nggak bisa dicek kan, pokoknya, wah, terus Pak, pulang Pak, udah sehat. Darah tinggi kan, nggak bisa ditensi. Pas saya, kan orang ke sini ya, saya pegang kepalanya, saya doakan, saya bilang, Pak, gimana Pak? Dia diem aja, saudara. Pak, gimana Pak? Dia diem aja. Loh, Bu, Bapaknya kok nggak respon? Iya Pak, yang sini tuli. Oh tuli ya Bu, iya. Aduh. Berarti darah tinggi sama tuli ya. Terus doakan lagi, Pak gimana? Saya ngomong gini, balik, Pak gimana Pak? Kalian yang dengar yang seperti ini kan, Pak gimana Pak? Terus Bapak itu merem terus. Pak coba lihat saya Pak. Pak bilang, saya nggak bisa lihat Pak. Aduh, darah tinggi, tuli, matanya buta saudara. Saudara tahu saya doakan orang itu, tiba-tiba, kan orang banyak ya, jadi ada teman-teman yang juga belajar, yang habis doain orangnya sembuh. Jadi waktu saya doain itu di belakang tuh, ya lumpuh berjalan, puji Tuhan, tepuk tangan. Saya cepat doain terus, gak sembuh-sembuh Bapak ini ya gitu. Di belakang, iya ini apa dilempar, ada yang apa dilempar kruknya ke saya. Duh sembuh dia ini kok belum Tuhan gitu. Terus ada kan yang udah sembuh, dia bantuin saya doain. Tapi dia juga nyerah, pergi lagi dia. Loh, saya gonta ganti, partner saya yang doain gonta ganti saudara. Gonta ganti doain. Saya tetap, saudara tahu, berdoa itu dari awal sampai doa berkat saudara. Belum selesai saya doain. Karena kami diajar kalau belum sembuh, tidak boleh berhenti. Doakan, tidak boleh berhenti. Doakan. Waduh itu saudara, saya mau pulang saudara. Beneran. Itu udah jam 3 lewat saudara. Dari jam 1. Tapi yang saya mau cerita adalah ini. Ketika saya berdoa. Jadi gini saudara. Kalau mendoakan orang yang belum kenal Kristus, itu jauh lebih mudah daripada orang yang sudah kenal Kristus. Kalau orang belum kenal Kristus, Tuhan mau tunjukkan kuasanya. Gampang dia sembuhnya. Tapi kalau orang sudah kenal Kristus, ada banyak faktor lain. Mungkin dia kepahitan, mungkin dia punya dosa tersembunyi, dan banyak hal, saudara. Banyak hal.
Saya tanya bapaknya, Bapak ada sakit hati sama siapa? Bapak ada marah sama siapa? Bapak ini orang Batak, ngomongnya kencang sekali. Jadi sampai saya tanya, Bapak gimana Pak, rasa apa? Nggak ada apa-apa Pak, nggak ada apa-apa Pak gitu. Jadi masih nggak rasa apa-apa gitu ya. Terus dia, saat tanya begitu, dia mulai diam. Saya doain dia. Saat itu dalam dada saya ada sesuatu yang pecah. Saya nggak tahu apa itu, saya nggak bisa lukiskan sama saudara. Pecah dan saya kayak nangis saudara. Dan saat saya nangis, Bapak itu ikut nangis saudara. Dan dia berkata, ampuni aku Tuhan, dan matanya melek saudara. Saya pikir melihat, belum saudara. Dia mulai nangis. Tadi pagi nggak setelah ini ya, pagi kan buru-buru soalnya ya, mau ibadah dua kan. Ini nggak apa-apa lah ya, lama dikit ya. Terbuka dia nangis, dia bilang, ampuni aku Tuhan. Saya berdoa, saya ikut nangis, saya berdoa nangis bareng Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Dan ketika saya kan posisinya dari begini, dari berbagai posisi lah ya, saya begini, dan dia bilang, Pak, saya bisa dengar. Pak, telinga saya bisa dengar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Telinga yang tulis sebelah kanan bisa dengar, saudara. Bisa dengar. Tapi nggak lama sukacitanya, karena dia bilang begini, mata saya gimana Pak? Ya Tuhan, satu dambuk sebentar gitu ya. Mata saya belum Pak, saya mau mata saya Pak. Ya saya pikir kan semua orang mau total semua gitu ya. Saya juga ya udah doain. Nah doain mata itu sampai selesai doa berkat saudara. Belum bisa melihat. Saya sudah mau pulang. Saya bilang sama teman saya, panggilin Pak William. Orang bolehnya, Pak ini gimana Pak? Bapak doain deh saya mau pulang. Kira-kira gitu ya. Maksud saya teman dia tahu lah maksud saya. Bilang, terus tapi dia sudah mendengar. Sudah. Artinya kuasa Roh Kudus sudah bekerja dalam dirinya. Dia sudah dengar. Matanya pasti lihat. Tapi mungkin bukan sekarang. Mungkin ntar malam. Mungkin besok. Tapi kuasa Tuhan sudah bekerja. Tidak apa-apa Pak. Bapak boleh Tuhan. Boleh pulang. Puji Tuhan. Saya bilang Pak. Tetap mengampuni ya Pak. Tetap berdoa. Bapak jamah sendiri tangan mata Bapak. Minta kesembuhan dari Tuhan. Sudah ya Pak. Saya pulang. Saya pulang dengan penuh sukacita. Saya mau bersama saudara bahwa saya orang biasa, saudara. Saya banyak banget kekurangan. Tapi saya tahu hari itu ada kuasa dalam saya. Dan kuasa yang sama ada juga dalam diri saudara. Amin. Dan pulang dari situ, saudara tahu saya ketarik di sini belakang sini. Lama, saudara. Bahkan waktu ketika saya mau ikut sekolah itu, istri saya canda. Gini aja prakteknya, kamu doain Coach Cahya. Coach Cahya doain kamu. Kamu doain jantung Coach Cahya, Coach Cahya doain pinggang kamu gitu ya. Tapi Coach Cahya nggak datang hari kedua kan. Jadi saya doain di situ, saudara. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, kayak orang gila saya. Di rumah, bukan di situ ya. Kayak orang gila gini di sini ya. Di rumah, sembuh loh saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ada kuasa dalam diri saudara. Yang mungkin saudara nggak sadar itu ada. Kenapa? Karena nggak pernah dipanggil Roh Kudusnya, nggak pernah dicoba sama saudara. Dan kalau dicoba nggak sembuh gimana? Ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa? Kalau kata Pak William, orang belajar nembak, kalau baru belajar sekali, ya pasti banyak melesetnya. Tapi kalau sering nembak, dia udah ahli, pasti gampang kenanya. Gitu katanya. Saudara sadari ada kuasa dalam dirimu. Tapi ingat ya, kuasa itu bukan buat main-main. Kuasa itu untuk kau jadi saksi. Kuasa itu untuk kau membangun jemaat. Amin. Yuk kita bagi bersama-sama. Nyanyikan pujian ini. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan. Ajak kami mengenali bahwa dia sungguh ada dalam diri kami. Bahwa dia sungguh hadir dalam setiap saat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih. Pimpin Tuhan setiap kami yang sudah dengar firman hari ini. Supaya enggak hanya kami dengar, tapi juga sungguh kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga hidup kami
dapat menjadi saksi Kristus yang benar, dapat jadi berkat buat orang lain, dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Dengan tepuk tangan buat Tuhan, dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara.